calon. Jadi ketika pendaftaran sebagai calon formatur itu dibuka, maka semua orang yang ingin maju menjadi ketua DPW itu mereka harus mendaftarkan diri mereka di formatur. Nah, pada saat itu saya memang tidak memilih untuk tidak mendaftarkan sebagai calon formatur. Kenapa saya tidak mendaftarkan diri saya? Karena saya harus meyakini bahwa regenerasi di partai itu juga penting. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengirim pesan kepada semua bahwa ternyata jabatan di partai politik itu bukan sesuatu hal yang eksklusif, tetapi itu bisa diakses oleh semua. Kalau seandainya kemarin saya memaksa untuk saya maju, maka pasti semua orang tidak akan daftar untuk maju, begitu. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka daftar juga pasti mereka tidak akan mendapatkan kemenangan itu. Ini saya belajar dari di DPRD. Ketika nama saya dicalonkan di partai saya, maka ketika kita coba merekrut orang lain untuk masuk di dapil yang sama, mereka tidak mau karena mereka mengatakan bahwa ketika kita maju di dapil itu, kita tidak akan menang. Pasti Pak Sabon yang pasti akan menang. Nah, saya ingin dengan proses ini, saya ingin semua orang meyakini bahwa jabatan itu bisa diakses oleh semua orang. Dan semua orang pemimpin harus bisa berhati besar untuk kemudian menyampaikan bahwa jika kamu ingin untuk memegang amanah itu, maka kami merasa bersyukur ada orang lain yang ingin mengambil beban itu. Tugas di masyarakat itu banyak. Jadi ketika kita tidak di situ, maka tugas pelayanan kita pun juga bisa ada di tempat lain. Tapi ada wacana juga yang katanya mau ke staf khusus atau apalah yang mendukung. Tugas saya di politik, tugas saya di partai politik secara struktural sudah selesai. Saya sudah mengatakan janji saya ketika Pak Gubernur terpilih bahwa tugas saya hanya mengantar sampai di gerbang. Ketika pemimpin itu sudah sampai di gerbang kemenangan, saya cukup di gerbang dan saya akan kembali pulang. Sehingga jabatan staf khusus atau tenaga ahli dan lain sebagainya itu suatu hal yang mustahil buat saya. Gitu ya. Tapi kalau dipilih sama